Selamat pagi, Dokter Tommy. Pagi, Pak Edi. Ya, terima kasih dikasih waktu untuk berbincang-bincang dengan Dokter Tommy. Terima kasih, Pak Edi. Jadi garis besarnya dua, Pak Edi. Yang satu ke dalam, yang satu keluar. Kita pengen yang pertama adalah empowering teman-teman generasi muda dokter Indonesia. Empoweringnya banyak caranya. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang selama ini mungkin generasi muda dokter itu mungkin belum diakomodir, misalnya pertandingan olahraga, terus lalu pertandingan seni, dan juga misalnya kita akan bikin lindungi dokter muda yang bekerja di daerah terpencil, lalu misalnya kolaborasi dengan dokter-dokter internship yang selama ini kalau boleh sorry to say gajinya sangat rendah. Ketika lulus mereka menjalani internship itu memang gajinya hanya 2,5 juta di bawah UMR. Nah itu kita ingin advokasi. Lalu misalnya juga dengan cara misalnya kita advokasi untuk teman-teman yang lagi sekolah. Kan selama ini ada bullying dan lain sebagainya katanya. Tetapi saya kira memang itu kasusnya kasuistik dan itu kalau bisa memang kita coba elaborasi dan semoga teman-teman bisa ikut join juga acaranya. Yang kedua keluar. Kita coba edukasi masyarakat. Teman-teman generasi Z dan juga milenial kan akrab dengan Instagram ya Pak Edi ya. Instagram, medsos yang lain. Saya kira memang kita harus juga membuat suatu media untuk empowering masyarakat di situ. Saya kira generasi muda sangat cocok lah untuk empowering masyarakat juga. Tentu aja itu nggak bisa lepas dari Junior Doctors Network International Pak Edi. Kita memang ikut dan memang JDNID ini, JDN Indonesia adalah suatu kepanjangan tangan dari JDN International untuk di Indonesia. Kita juga Dr. Arum, Kepala JDN International mengatakan bahwa JDN itu dibentuk oleh National Medical Association-nya. Jadi memang berinduk kepada ID-nya. Dan kita ingin supaya visi misinya nggak jauh dari internasional. Tentu aja kita ingin menjadi visinya adalah, kalau bahasa organisasinya adalah cita-cita ya. Cita-cita atau masa depannya kira-kira ingin menjadi seperti apa. Kita ingin menjadi organisasi generasi muda dokter yang yang produktif dan juga solid serta bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya. Nah, kalau misinya kan cara menjadikan visi itu tuh. Jadi memang kita ingin membuat program-program yang solid, yang konsolidatif ke bawah, tapi juga bermanfaat untuk teman-teman generasi muda. Jadi beberapa tentu aja kalau ingin masyarakat sehat, tentu aja dokternya harus sehat dulu kan Pak. Jadi dokternya sehat, kita coba dengan bikin kompetisi olahraga. Juga sehat secara jasmani dan rohani, kita ingin bikin kompetisi olahraga dan seni. Tetapi ketika dokternya udah sehat, kita kasih skill, kita kasih kompetensi, kita ingin masyarakatnya juga sehat. Nah, dengan caranya kita ingin edukasi ke masyarakat sebanyak mungkin. Apalagi sekarang pemerintah juga mengedukasi para dokter untuk menjadi agent of change di masyarakat. Nah, tentu saja banyak sekali cara-caranya. Misalnya ketika saya berdiskusi dengan teman-teman para senior, misalnya kita di pesantren kan juga banyak generasi muda ya. Kita ingin ke pesantren beri edukasi, misalnya pesantren sehat seperti itu. Atau misalnya generasi muda sehat bebas narkoba. Kita ingin coba ke masyarakat, ingin memberikan edukasi, tapi juga nggak bisa terlepas dari teman-teman di wilayah. Jadi JDN sekarang sudah ada di 34 provinsi di Pak Edi. Anggotanya saat ini 40% dari seluruh dokter Indonesia. Tentunya potensi besar. 40% itu kira-kira 100.000 dokter. Dan semuanya aktif di medsos, punya Instagram lah, atau Facebook, ataupun TikTok. Jadi semuanya bisa digunakan untuk edukasi itu. Jadi dokter-dokter terutama di masa pandemi ya, banyak sekali burnout, terutama dokter-dokter yang memang mengetahui bahwa kesehatan mental harus menjadi suatu patokan dia. Nah, saat ini banyak sekali dokter-dokter yang burnout itu, yang merasa psikologisnya juga
mulai butuh pertolongan. Sehingga saya rasa memang di masa pandemi kemarin kita belajar bahwa dokter itu juga harus sehat secara fisik, jasmani, dan rohani. Nah, memang banyak sekali platform-platform yang memang kita buat, teman-teman generasi muda buat, supaya teman-teman dokter yang burnout ini punya jalan keluarnya, way out-nya. Nah, kita coba bantu itu supaya teman-teman dokter muda juga akhirnya bisa bekerja dengan baik, membantu masyarakat, menyehatkan Indonesia, tapi juga dirinya juga memiliki kapabilitas yang baik gitu, Pak. Kalau di Indonesia kita sayangnya belum punya survei atau prevalensinya nih Pak. Jadi tapi kalau kita lihat data di dunia mungkin ada beberapa yang bilang kira-kira 5% sampai 10%. Tetapi kalau data di Indonesia tentu saja kita belum punya. Nah, itu penting juga kita mungkin buat nantinya survei burnout itu untuk mungkin kedepannya kita bisa edukasi, advokasi, dan juga misalnya kayak tadi semuanya saling terikat sih, multifaktor ya Pak. Dokter burnout itu mungkin dari kesejahteraannya kurang, atau mungkin jam kerjanya terlalu berat, atau mungkin misalnya supportnya dari keluarga, dari lingkungannya juga mungkin kurang, dan mudah-mudahan sih kita bisa bantu itu. Jadi tentu aja berdasarkan arahan dari Dr. Arum, Ucukwe Arum, yang beliau adalah koordinator JDN Internasional. Beliau mengatakan dalam sambutannya saat silaturahmi nasional JDN tanggal 9 Juli kemarin bahwa JDN itu selalu menginduk atau representatifnya menginduk kepada National Medical Organization. Tentu saja saat ini JDN belum punya pedoman yang sesuai dengan yang namanya ADART kalau bahasa organisasi. Kita hanya punya pedoman organisasi. Nah, pedoman organisasi itu penting supaya JDN ini tidak personalistik dan juga punya tata tertib organisasi yang jelas. Nah, itu tentu saja hubungannya dengan IDI adalah kita saat ini menginduk kepada IDI untuk tata tertibnya, berkonsultasi, melakukan konsultasi dengan IDI, terutama pihak sekjen, pihak bidang organisasi, Pak Ketum juga, supaya selama masa transisi sebelum Mukernas dan Muktamar ke depannya, tahun depan, tahun 2025, mudah-mudahan kita bisa menginduk peraturan-peraturannya kepada IDI sehingga kita punya pedoman organisasi yang bisa disahkan oleh PBID. Dan saat ini, saat Silatnas kemarin kita punya pedoman organisasi, tetapi pedoman organisasinya tentunya harus disahkan di Muktamar IDI. Jadi ketika saya punya kontak langsung kepada beliau, saya WA ke Dr. Arum itu, panggilannya Dr. Arum. Jadi Dr. Arum saya WA, mungkin kita bisa kolaborasi ke depannya. Misalnya ada program-program internasional yang bisa dikerjakan di Indonesia, kita akan bantu mereka, misalnya empowering generasi mudanya, lalu misalnya ada program-program penelitian atau kerjasama atau pertukaran pelajar, kita bisa bantu untuk di Indonesia. Kira-kira gitu. Kalau Pak Edi googling ya, sebenarnya banyak banget pemeringkatan itu. Tapi kita bisa yang mudah aja, misalnya bisa di search langsung keluar tuh di Google. Misalnya Global Health Security Index, ya, GHSI. Jadi GHSI Indonesia itu saat ini di nomor 5 ya, di nomor 5 se-ASEAN. Jadi masih jauh, nomor 4 se-ASEAN. Jadi masih agak jauh dibanding teman-teman yang lain. Misalnya yang pertama Thailand, yang kedua Singapura dan Malaysia. Indonesia nomor 4, di bawahnya ada Filipina, Vietnam, dan sebagainya. Tapi dari situ kita bisa lihat ternyata Indonesia perlu sekali upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Pemerintah sendiri, kalau Pak Edi baca di websitenya Kemenkes, di Dirjen Kesmas ya, mengatakan kita punya triple burden saat ini. Walaupun sekarang COVID sudah mulai mereda ya, tapi triple burden itu pertama pandemi COVID, yang kedua adalah meningkatnya angka insidensi penyakit menular sendiri masih ada, bahkan kita nomor 2 sekarang di penyakit menular TB. Yang ketiga adalah
kita meningkatnya juga angka penyakit tidak menular gitu. Nah, seharusnya itu menjadi perhatian pemerintah gitu. Misalnya dengan elaborasi program dengan generasi muda, dokter, supaya edukasi ke masyarakatnya lebih banyak, lebih berkas. Karena kita lihat teman-teman penduduk Indonesia kan juga sekarang aktif sekali di media sosial, gitu ya. Generasi muda yang dokter seharusnya memang dirangkul supaya edukasi ke masyarakatnya sampai, gitu. Bahkan kalau saya boleh cerita, memang kalau saya tidak mungkin kurang setuju dengan upaya pemerintah untuk mengurangi mandatory spending. Mandatory spending itu kan seharusnya dilakukan supaya triple burden-nya itu teratasi. Tapi ketika mandatory spending-nya itu dihilangkan, malah seharusnya kan itu suatu kemunduran buat kita semua. Walaupun pemerintah berdalih bahwa akan mengalokasikan supaya tepat guna, tetapi tepat guna pun saya kira nanti kita harus lihat kenyataannya. Berapa persen yang akhirnya memang diberikan oleh pemerintah untuk program-program kesehatan ini. Jadi memang saat ini sih budaya untuk mencegah masih kurang ya daripada mengobati. Buktinya apa? Buktinya angka untuk sisi kuratif dari BPJS maupun anggaran kesehatan itu masih cukup tinggi. Itu padahal memang kalau kita berkaca, saya pernah nulis di Jakarta Post tentang preventive is the best solution for Pak Presiden waktu itu Pak Jokowi masih wali kota waktu itu. Saya nulis di Jakarta Post waktu itu. Jadi saya tulis bahwa kalau kita mencoba di prevention, seharusnya akan mengurangi anggaran-anggaran untuk kuratif itu. Dan anggaran-anggaran kuratif itu seharusnya akan juga bisa digunakan untuk preventif lebih banyak. Tetapi memang masalahnya adalah preventif itu pasti perlu cukup panjang waktu. Nggak bisa dilihat hanya dalam waktu singkat gitu. Short notice atau short term itu kita nggak akan bisa lihat bahwa preventif itu tentu akan lebih baik gitu. Nah, jadi memang mau tidak mau pemerintah udah harus mulai menggerakkan program preventif ini. Misalnya contohnya rokok ya, kalau kita lihat salah satunya rokok. Memang mau nggak mau pemerintah harus menaikkan cukai. Yang kedua, saya aktif di IMERI, FKUI di bagian policy. Nah, salah satu yang kita angkat misalnya adalah penggunaan minuman berpemanis, gula dan lain sebagainya. Saya setuju memang pemerintah akhirnya meningkatkan cukai untuk minuman-minuman berpemanis itu. Contohnya misalnya soda berkarbonasi dan juga para minuman-minuman. Saya soalnya gini Pak Edi, ketika saya dulu di Jepang, ketika S3 saya dulu di Jepang kira-kira 5 tahun yang lalu, saya didatengin sama anak saya. Papi, manggil saya Papi ketika itu. Papi, ini ada saya di sekolah, saya dikasih tahu guru saya bahwa minuman yang Papi minum itu gulanya sekitar 4 sendok makan. Jadi di sana itu diajari anak-anak mudanya, anak-anak sekolahnya bahwa minuman-minuman yang berpemanis itu tidak sehat. Dan itu bertentangan dengan sekarang kita ya, di Indonesia kita lihat di kantin-kantin banyak sekali dijual minuman-minuman manis dan sebagainya. Akhirnya memang triple burden itu terjadi akhirnya. Salah satu triple burden itu kan memang penyakit tidak menular. Saya kira memang dasar awalnya adalah konsumsi kalori yang berlebihan. Contohnya misalnya dengan minuman-minuman berpemanis itu. Nah, kalau kita bisa naikkan cukai itu, mudah-mudahan sih orang yang mau minum akhirnya minuman berpemanis akan berkurang. Yang ketiga memang mau tidak mau kita harus mensosialisasikan olahraga juga Pak. Ketika di Jepang misalnya, ketika itu seluruh kantor itu kalau tidak ada olahraga paginya akan kena sanksi. Atau misalnya ketika ada karyawannya yang overweight gitu, itu akan kena sanksi juga. Jadi memang saya rasa penegakan hukum untuk bidang kesehatan ini juga penting juga untuk supaya memang lifestyle-nya bisa berubah. Karena memang lifestyle itu akan sangat berpengaruh berrelasi kuat dengan penyakit tidak menular. Itu namanya Pickwickian syndrome tuh Pak. Jadi Pickwickian syndrome ketika obes sekali itu akan mengganggu fungsi nafas dan lain sebagainya. Sehingga memang ya itu miris kan ya. Akhirnya memang datang sudah dalam kondisi tidak baik. Nah, penting juga akhirnya memang edukasi terhadap lifestyle itu menjadi sebuah bagian dari suatu komunitas pendidikan juga. Akhirnya misalnya di TK, SD, SMP, para gurunya juga mungkin bisa kita edukasi. Saya kira hari ini juga ada dokter kecil ya di ID ya hari ini. Jadi memang
Karena memang edukasi itu nggak bisa berhenti hanya misalnya dari dokter atau nakes kepada masyarakat, juga mungkin masyarakat juga harus ikut dalam edukasi itu. Jadi memang kalau boleh jujur, kalau memang tidak semuanya akan diatur di undang-undang saya kira. Jadi memang ada peraturan-peraturan turunannya, nah itu memang peran pemerintah untuk selalu berdiskusi dengan organisasi profesi, dengan organisasi masyarakat, untuk membuat aturan-aturan yang memang membuat hidup kita lebih sehat gitu. Saya kira memang yang kurang menurut saya salah satunya adalah mandatory spending itu. Jadi memang seharusnya itu dijaga benar oleh pemerintah, karena memang kalaupun pemerintah beralasan ada beberapa negara yang kurang mandatory spendingnya tetapi terus tetap sehat, saya kira itu harus dilihat dalam konteks yang sangat berbeda di Indonesia. Tentu saja kayaknya akan masih Omnibus Law kan memang dirancang untuk besar ya, tetapi memang peraturan turunannya mungkin yang kita bisa berdiskusi bareng, walaupun mungkin beberapa teman juga ada yang mungkin akan mengajukan judicial review terhadap undang-undang Omnibus Law ini ya. Tetapi kalau namanya Omnibus kan semuanya masuk di situ ya. Tinggal peraturan turunannya yang memang mungkin kita harus coba rancang bareng-bareng untuk kepentingan masyarakat. Dijaga ya, Iya. peraturan turunannya ini ya. Iya.